Kebahagiaan atas kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 tak berakhir sampai di situ saja. Pasalnya, Belanda kembali datang dan meluncurkan sejumlah serangan untuk merebut kekuasaannya kembali di Indonesia. Pada agresi militer Belanda kedua atau yang dijuluki dengan Operasi Gagak, Belanda kembali menyerang Indonesia melalui Pangkalan Udara Maguwo untuk masuk ke Yogyakarta. Kekisruhan ini tak hanya terjadi di kota-kota besar saja, melainkan juga di wilayah Comal, Kabupaten Pemalang. Konon, Sungai Besar Comal merupakan salah satu tempat sasaran kolonial Belanda untuk membuang para pejuang yang gugur. Ikuti terus penelusuran kami dalam menguak jejak perjuangan di balik Tugu Pahlawan Comal hanya di The Journey Spesial Kemerdekaan, karena setiap perjalanan punya sejarah. Pada waktu agresi Belanda yang kedua, memang Tugu ini tempat pembuangan yang tentara-tentara Indonesia yang telah dibantai oleh Belanda. Ini semua dimasukkan di sini. Untuk kegiatan-kegiatan masyarakat di sini, kadang-kadang membantu Belanda sehingga korban itu terlalu banyak. Makanya di sini digali terus dibuat untuk pembuangan tentara-tentara yang telah dibantai oleh Belanda. Dan sejorni, saat ini kita sudah berada tepat di area Tugu Pahlawan, Tugu Makam Pahlawan, di mana tugu ini berada di daerah Posongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, yang mana letaknya tepat di bawah dari jembatan Lori Comal, yang mana untuk jembatan ini tak jauh dari jembatan Comal yang cukup dikenal oleh masyarakat. Kemudian untuk lokasi ini memang walaupun berada di bawah jembatan, namun tugu ini terletak di tengah-tengah dari pemukiman, yang mana ada sebuah kotak tersendiri berukuran sekitar 10 meter, dan di tengah-tengahnya merupakan tugu, yang mana konon tugu tersebut bawahnya adalah tempat di mana para mayat yang dibantai pada masa penjajahan. Pada waktu itu, menurut cerita yang bersumber dari adik kakek saya yang bernama almarhum Muklas, yang beralamatkan di RT 03 RW 06 Dukujon Balutan, Kelurahan Purworejo, itu pada kebetulan dia itu sebagai pembantu di rumah warga Belanda yang ada di Spiritus. Jadi dulu sini ada pabrik Spiritus milik Belanda, yang kebetulan beliau sebagai pembantu rumah tangganya, terutama bagian masak. Beliau bercerita pada waktu pagi ada sebuah truk milik Belanda yang datang di tepi sungai membawa 7 tahanan yang sudah terikat, 7 tentara Indonesia yang sudah terikat, terus mau dibantai di sini. Beliau itu keluar, lantas melihat akhirnya dipegang oleh Belanda, disetrum. Setelah disetrum, dia lari, malah dipegang lagi, lalu dibawa ke tepi sungai. Berarti 7 orang jumlahnya. 7 orang itu, yang satunya Bapak Muklas tadi. Nah, setelah dijajah dengan tangan terikat dan satu sama lain saling keterkaitan, itu ditembaki satu persatu dari selatan, dar. Sebelum sampai dia sudah jatuh dulu ke sungai, sehingga terselamatkanlah dia. Alhamdulillah, dia bercerita kronologisnya seperti itu.
Dan sejauh ini jika tadi kita sudah melihat area tugu ini dari atas jembatan, maka ini adalah bangunan utama dari tugu makam pahlawan yang ada di Comal. Hanya berupa kotak saja, kemudian ada sebuah tugu yang berdiri di mana ini adalah saksi para pejuang pada masa dulu, zaman agresi militer Belanda kedua pada tahun 1940-an, yang mana saat itu banyak masyarakat Indonesia yang dibantai habis-habisan. Ada banyak yang dibuang ke sungai maupun ada yang dibuang ke sini. Konon jumlahnya adalah 215 orang yang telah tragis dibunuh oleh Belanda. Dan untuk cerita lain dari tugu ini adalah adanya 7 orang yang dibawa oleh Belanda kemudian dibuang di sini, yang mana sebelum dibunuh mereka diikat terlebih dahulu kemudian disetrum dengan sadis oleh Belanda. Selain dikenal dengan jembatan terbesar yang menghubungkan jalur Pantura Jawa, di Comal juga terdapat jembatan lain yang memiliki kisah sejarah tersendiri. Jembatan tersebut dinamakan dengan Jembatan Lori. Usut punya usut, jembatan tersebut merupakan akses penting untuk warga Comal pada tempo dulu, yang digunakan sebagai akses kendaraan untuk menuju Comal Baru, untuk mengangkut tebu ke pabrik gula maupun untuk akses operasional pabrik spiritus. Jika kita melihat persis di sisi kanan jembatan, maka akan terlihat sebuah tugu yang berdiri kokoh hingga sekarang. Rupanya, tugu tersebut didedikasikan untuk para pejuang kemerdekaan yang telah gugur dalam mempertahankan negara Indonesia. Konon, pada masa kolonial Belanda, jembatan Lori Comal dijadikan tempat pembantaian warga Indonesia, dan tepat di tugu tersebutlah merupakan sebuah lubang pembuangan untuk para korban yang telah tewas dibunuh oleh kolonial Belanda. Yang dengan kejinya, para penjajah membiarkan para pejuang yang kalah membusuk dalam lubang tersebut, maupun hilang terbawa arus sungai Comal. Enam orang itu dimakamkan di sini juga. Di samping tentara-tentara yang sudah dibantai yang duluan, yaitu 6 orang itu juga dimasukkan ke sini. Tempat pembuangan sekaligus sebagai makam, makanya dinamakan ini kan Tugu Makam Pahlawan. Tadinya tidak berbentuk seperti ini, cuma hanya tugu peringatan. Itu sekitar tahun 89 sudah mulai dikenang, diabadikan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang, terutama oleh pada waktu itu pemerintahan desa Purwoharjo. Sampai saat ini, sekarang tugu ini dijadikan tugu peringatan buat generasi penerus bahwa dulunya itu ada pembantaian tentara-tentara Indonesia yang menentang penjajahan yang telah terbunuh dan dimakamkan di sini. Kemudian kepada generasi muda, biar rasa nasionalismenya itu ada. Memang sekarang tidak berdiri negara kesatuan Republik Indonesia yang seperti ini, memang penuh perjuangan. Dan sejauh ini untuk tugu ini memang hanya satu, namun di tengah-tengahnya kalau tadi ketika kita mau memasuki terdapat sebuah tulisan yang mana diresmikan dan ada sedikit cerita di mana ada 215 orang yang dibantai. Kemudian di tugu ini terdapat tulisan berupa Mukadimah UUD
1945 ataupun Pancasila, yang mana di sini terdapat tulisan kelima sila tersebut. Selain dari tugu ini, cerita prajurit yang dibantai, di mana prajurit tersebut dari Tegal, juga terdapat makamnya di sini, yaitu di samping dari tugu makam pahlawan Comal. Dan sejauh ini, jika tadi kita sudah melihat letak dari tugu makam pahlawan yang ada di Comal, maka di samping tugu tersebut yang mana hanya berbatasan dengan tembok, ada dua makam yang mana makam ini adalah makam dari prajurit yang dibantai. Prajurit ini berasal dari Tegal, di mana setelah selesai dinas, dua prajurit Korps Komando Operasi Iskandar, kemudian Korps Komando Operasi Mendung juga dihadang oleh para pemerintah Belanda pada saat itu, yang kemudian mereka ikut berjuang di sini, namun naas mereka ikut dibantai sehingga tewas dan sempat dibuang ke sungai. Namun alhamdulillah untuk jasadnya berhasil ditemukan oleh warga dan kemudian disemayamkan di sini. Monumen perjuangan ini berada di Dukuh Pasongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Monumen yang menjadi saksi bisu dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Tepatnya ketika Belanda melaksanakan agresi militer Belanda kedua. Sebanyak 215 pejuang telah gugur, di antaranya 2 orang prajurit dari Pangkalan Angkatan Laut Tegal, yaitu Kapten Korps Komando Operasi Mendung dan Serma Korps Komando Operasi Iskandar. Gugurnya kedua prajurit tersebut bermula pada saat keduanya sedang menaiki kereta api menuju Tegal. Namun sesampainya di sekitar Dukuh Pasongan, terjadi pemberhentian dikarenakan ada peperangan antara pejuang dengan pasukan Belanda. Merasa dirinya adalah tentara dan jiwanya terancam, kedua prajurit tersebut turun dan ikut bergabung bertempur melawan tentara Belanda bersama masyarakat untuk mempertahankan daerahnya. Namun naas, perjuangan mereka terhenti di hari itu. Jenazah kedua angkatan laut tersebut konon sempat dibuang ke sungai, namun berhasil ditemukan. Dan pada tahun 1980 dibuatlah tugu di atas bekas pemakaman para pejuang yang gugur untuk mengingat jasa-jasa para pejuang. Kegiatannya setiap 1 tahun sekali diperingati, terutama tanggal 16 Agustus setiap tahunnya diperingati.
sebagai hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan insya Allah nanti malam juga akan ada renungan di sini yang diikuti oleh Muspika Kecamatan Comal, diikuti oleh para kepala desa dan dinas instansi terkait. Pesan-pesan pada pemirsa, terutama generasi muda, generasi penerus, untuk bisa meningkatkan rasa patriotismenya, ya, rasa kebangsaan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri tidak semudah yang kita bayangkan, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Hingga saat ini, Tugu Perjuangan Comal dijadikan monumen untuk mengingatkan masyarakat akan kejadian masa lalu yang tragis demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perawatan terus dilakukan dan setiap tahunnya masyarakat Pasongan berbondong-bondong untuk mengadakan kerja bakti secara rutin. Untuk itu, kita juga sebagai generasi penerus wajib untuk ikut menjaga, merawat, bahkan mewarisi semangat perjuangan para pahlawan terdahulu. Dan sejauh ini, demikianlah perjalanan kami kali ini pada spesial episode kemerdekaan dalam menguak jejak perjuangan di balik Tugu Pahlawan Comal. Tetap saksikan Batik TV setiap hari Selasa untuk terus mengikuti perjalanan-perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap berbagai fakta menarik. Hanya di The Journey, setiap perjalanan punya sejarah.